karena guru harus bahagia. Apakah suara saya terdengar, Mbak Dina? Mbak Dina? Halo? Masuk Bu Salama suaranya. Oh ya sudah, oke. Karena tadi ada suara. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai apa Bapak Ibu? Seleksi guru ASN P3K 2023. Ya, yang pertama, mari kita bedah dulu. Kita akan membedah kebutuhan. Sehingga nanti Bapak Ibu akan gini, kira-kira tuh aku masuk nggak? Bisa nggak? Kita akan membedah mengenai kebutuhan guru P3K. Kita lihat. Kebutuhan tahun 2021 yang pensiun itu sekian. Yang pensiun. Bahkan di sekolah saya saja tahun depan bulan Mei 2024 yang pensiun 2. Di sekolah saya. Kemudian di gugus saya lebih banyak lagi. Karena perekrutan guru pada tahun-tahun pada umur-umur itu tahun 60, 61, 62, 63 sampai 64 memang diangkat dari lulusan SPG. Kemudian lama sekali tidak ada perekrutan CPNS, lama sekali. Baru ada perekrutan CPNS secara umum guru tahun 2008 itu angkatan saya. 2008, sedangkan 2005 itu guru bantu. Sehingga lulusan PGSD MI itu bisa masuk di negeri. Ini 2005. Kemudian yang karena kekurangan guru sehingga tahun 2008 Bu Salma mengikuti tes CPNS yang umum. Pak Uma sebentar karena di luar rame tangan dulu, tak nyelek ke teman murid dulu. Anak saya sebentar. 1 menit. Maaf sekali, maaf karena sangat noise, anak saya berisik sekali. Oke, sehingga tahun 2008 ini terjadi perekrutan guru lewat masih ingat pakai paper out, belum pakai cap. Ini Bu Salama tes 3.000 orang lebih, yang diterimanya 84. Tapi masih pakai paper out. Orang berpikir kalau nggak punya orang dalam susah. Tapi nyatanya Bu Salama nggak pakai orang dalam bisa. Kemudian setelah itu ada lagi. Kan ini 2008 ya. Kemudian 2009 tidak ada, ini penempatan 2009. 2010 ada K2, 2011 ada, 2012 ada, 2013 bersama lupa. Tapi ini K2. Kemudian yang paling signifikan tahun 2018, makro seluruh Indonesia. Kemudian tahun 2020 dan tahun 2021 itu PNS ya. Sehingga terpenuhi banyak sekali saat itu. Cuma belum memenuhi juga karena apa? Ada mepel yang pensiun. Sehingga ini sangat dinamis. Kita nggak boleh apatis. Bu Salama berarti itu besok tidak ada perekrutan. Kalau menurut Bu Salama sih masalah ada dan tidak itu kebijakan masing-masing daerah ya. Kekayaan daerah masing-masing gitu. Atau kebutuhan daerah masing-masing. Selama daerah itu memiliki uang atau APBD-nya dialokasikan untuk pengangkatan guru, menurut Bu Salama ada. Menurut Bu Salama berdasarkan dari pemikiran dan analisis Bu Salama. Ya, oke. Kemudian dari sekian, ini formasi tahun 2021. Kelulusan 2021 segini. Dari formasi ini yang lulus segini. Artinya hanya 58% dari formasi. Artinya masih ada 42 yang belum tercapai dari ini. Kemudian tahun 2022 yang pensiun sekian. Ini yang pensiun 2022 sekian, yang 2023 sekian. Sekarang pensiun. Ini jumlahnya sekian kan jumlahnya. Kemudian formasi tahun 2022 ini. Yang lulus tahun 2022 segini. Berarti masih ada sejumlah 21,5% yang belum tercover berdasarkan ini. Kemudian tahun 2023 pensiun yang 2024 ada sekian orang. Kita lihat pensiun 2022, 23, 24 segini. Ini kebutuhannya. Kemudian formasinya sekian, kelulusannya belum. Jadi yang dibutuhkan di formasi 2023 adalah sejumlah 278.102. Banyak sekali.
Ya banyak sekali. Tapi itu terdiri dari apa saja? Mari kita lihat, mari kita telaah. Karena saya yakin mungkin dari Bapak Ibu sudah melihat PPT ini, tapi nggak membedah. Hanya melihat-lihat gitu, ada nggak sih peluangnya dan lain-lain. Tapi tidak membedah secara baik itu. Untuk itu mari kita bedah. Ya. 67,6% ini seleksi tahun 2022 mendapat penempatan. 32% dituntaskan tahun 2023. Jadi tahun ini ada sekitar yang belum ditempatkan. Tapi formasi yang tahun ini bukan kebutuhan sekarang. Tadi saya kebetulan ke dinas. Dari dinas kasih PTK-nya bilang gini, ini saya kan minta guru baru ya. Saya minta guru baru. Pak tolong dong dirotasi gurunya. Saya tuh pengen punya guru yang menguasai apa yang menguasai IT, kemudian yang sergap gini gitu. Saya bilang gitu. Usah lama nanti ya. Sekarang kita lagi mau menata P3K. Sekarang kita sedang mau menata P3K. Artinya ini akan dituntaskan tahun ini penempatan. Saya katakan penempatan karena sudah. Nah, dari ini mapel yang dibutuhkan di sekolah, kemudian mapelnya belum dibutuhkan di sekolah. Jadi ini yang sudah dibutuhkan, ini yang belum. Dari yang dibutuhkan ini dapat formasi, ini belum dapat formasi. Nah, artinya masih banyak sekali formasi guru yang menjadi yang menjadi peluang bagi kita. Kemudian 383 tidak menjadi sasaran penuntasan. Ini ada yang meninggal, ada yang mengundurkan diri dan lain-lain. Totalnya sekian. Ini juga peluang. Peluang, ya. Kalau peluang Bu Salamah pernah membuat sebuah polis brief untuk tugas Bu Salamah dari data BPS. Kita ambil data BPS. Jadi kalau lulus, Bapak Ibu mau mencari peluang, kira-kira tuh guru tuh gimana sih? Cari aja di BPS, buka googling BPS, guru yang pensiun, ini bisa dibuka. Datanya bisa dibuka nanti bisa terlihat, atau misalkan cari data apa gitu bisa dengan keyword tertentu gitu ya, itu bisa masuk misalkan kabupatennya, kemudian masuk misalkan anak putus sekolah atau jumlah guru yang sudah aktif dan lain-lain, itu ada semua di situ di BPS, Badan Pusat Statistik, itu ada sekali. Sehingga kalau kita mencari sebuah informasi harus memenuhi validity content atau unsur valid. Nah, dia lulus karena peluangnya banyak, maka setahun ini akan banyak sekali gitu. Sehingga kalau boleh saya jujur nih ya, ketika peluangnya banyak, Bu Salamah, fresh graduate bisa nggak? Bisa. Lulusan PPG Prajab bisa nggak daftar? Bisa. Maka ini akan menjadi kompetitor bagi guru-guru yang tidak bisa menguasai materi. Sementara sekarang materinya tentu saja dibandingkan dengan tahun yang lalu akan berbeda. Karena nanti usernya kan berbeda. Mungkin usernya tahun 2021 itu banyak sekali guru-guru yang umurnya maaf sekali 56, 47. Tapi kalau kita lihat sekarang user gurunya, guru yang daftar sekarang itu banyak yang umurnya itu di antara rank 27 sampai 35 mungkin banyak. Tetapi di tahun 2021 itu banyak yang maaf sekali guru sepuh-sepuh, guru tua-tua. Demikian juga di tempat saya. Saya tuh dapat guru P3K umurnya 56 tahun. Sekarang udah 57 kan sudah 1 tahun bekerja di tempat saya, 57. Dia diangkat P3K 56. Sehingga saya berpikir seperti ini. Kalau dulu kan ada tes ya, ada kayak misalkan kayak tryout, dari hasil tryout itu didapatkan nilai hasilnya rendah, maka grade soalnya diturunkan. Dan saat itu memang yang tes itu kebanyakan maaf sekali guru yang sudah sepuh-sepuh. Sehingga ketika kita bandingkan dengan tahun ini bisa jadi FR tahun ini, tahun lalu tidak linear lagi dengan soal yang muncul tahun ini. Mengapa? Sangat logis sekali. Logisnya kenapa? Usernya berbeda. Usernya berbeda. Yang dites berbeda. Maka otomatis asesmennya berbeda. Asesmennya berbeda itu artinya bukan konsepnya ya, kalau konsepnya sama, tetapi mungkin ranah soalnya. Kalau dulu banyak C1, C2, mungkin sekarang C3, C4 ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang Bu Salamah, gimana alur pendaftarannya? Alur pendaftaran guru honorer sekolah negeri atau swasta. Kemudian individu baru yang memiliki sertifikat pendidik. Yaitu di sini sertifikat pendidik berarti Prajab, pasti Prajab ya, Prajab. Nah, ini PPG Prajab.
Padahal kalau kita lihat tahun kemarin, kebetulan Bu Salama juga kemarin kita buka kelas PPG Prajab ya, yang tahun awal, kayaknya kalau nggak salah Januari atau Februari, bisa lupa. Itu di tahun 2023 ada PPG Prajab. Ya kalau nggak Januari, Februari, mungkin Maret, bisa lupa. Sehingga nanti dia itu ternyata juga harus bertanding juga dengan kita. Sementara mereka sudah memiliki katakanlah pemahaman pedagogik yang tinggi. Karena selama 1 tahun mereka di kayak kuliah. Ini kan beasiswa ya, 18 juta beasiswanya. 18 juta dibayar oleh pemerintah. Kayak kuliah, sertifikat pendidik, ini. Tapi ini kalau Bu Salama lihat lagi, yang lulusan ini kalau mau, kalau untuk bisa saya sama lupa, dia harus melakukan pengabdian selama 1 tahun atau 2 tahun. Sama lupa kalau nggak 1 tahun 2 tahun pengabdian di sekolah, dan dia harus kembali berdasarkan sistem zonasi. Cuma kalau dia mendaftar sebagai P3K dan ASN, maka ini akan menjadi saingan yang sangat ketat bagi guru-guru yang tidak memiliki serdik. Tetapi kalau yang tidak punya serdik, nilainya di atas ini bisa aja. Gitu. Kemudian guru honor K2 berdasarkan database BKN. Database BKN. Database-nya BKN, kalau yang Bu Salamah tangkap, itu yang sudah masuk di BKN, yang sudah ada di BKN. Jadi apakah kita bisa mengakses? Kalau Bu Salama tidak bisa mengakses karena Bu Salama tidak bisa punya akses ke BKN ya. Tapi kalau mungkin kayak BKD, Badan Kepegawaian Daerah, BKN pasti bisa mengakses, atau orang-orang yang memang memiliki kepentingan di bidang itu. Seluruh PG 2021 itu yang belum penempatan tetap harus mendaftar. Ini Bapak Ibu, coba kita baca di sini ya. Seluruh PG 2021 ini ya, di sini ya. Ini yang belum dapat penempatan tetap harus mendaftar, Melalui apa? Pendaftaran akun SSCN BKN, SSCN. Dengan dilihat NIK-nya otomatis harus tersinkronisasi dengan Dukcapil, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Setelah itu, tes seleksi P3K-nya. Nah, setelah ini, tapi ini juga harus diperhatikan kualifikasi S1-nya, jenis sertifikasi berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019, misalkan gini, saya lulusan S1 PGSD, Rajabnya S1 PGSD, ya nanti harus linear jauh, daftarnya di formasi PGSD, gitu ya. Tetapi di aturan yang tahun 2021 itu yang serdik matematika, IPA, bahasa Indonesia, IPKN, IPS itu bisa daftar di SD. 5 mapel itu bisa daftar di SD. Kan begitu. Itu mengapa sekarang di SD, terutama di SD Bu Salama yang lama ya, itu ada guru mapel matematika SMP berserdik guru mapel SMP matematika, tapi bisa di SD. Itu bukan rahasia umum dan kita semua tahu itu. Ya. Kemudian di sini formasi mata pelajaran ya, tadi itu bisa bilang. Ya. Nah, di sini setelah seleksi P3K database Kemendikbudnya, NIK-nya untuk dapat NUPTK, terus tempat tanggal lahir, terus NUPTK dan NRG. NRG itu kan nomor registrasi guru, kayak apa ya? Sertifikasi ya, nomor NRG sertifikasi, dan NUPTK. Kemudian di aplikasinya ini. Gitu. Oke, Bu Salama lanjutkan. Alur pendaftarannya. Bagaimana sih Bu Salama alur pendaftarannya? THK 2. Pelamar PG 2021 terdiri dari THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Ini. Mereka disebut P1. Ya, pertama login dulu di SSCASN login. Mau misalkan yang mereka belum penempatan juga login. Kemudian yang belum mendapatkan penempatan di sini. P1 menyetujui belum mendapatkan penempatan, misalkan kayak guru IPA atau apa, tapi sudah lulus passing grade, tetap daftar. Kemudian menunggu penempatan. Ini ya atau tidak? Jika ya, sebagai guru tempat tugas saat itu. Jika tidak, turun prioritas dari P1 menjadi P2 atau P3 atau pelamar umum. Ya. Kemudian setelah itu memilih formasi dan diobservasi sesuai dengan tempat tugas. Ini di SD ya. Kemudian seleksi kompetensi. Kalau tahun 2022 kemarin tidak ada seleksi kompetensi. Ya.
Jadi hanya tes observasi, karena saya juga ngetes observasi guru saya gitu ya. Ini seleksi kompetensi, kemudian guru lulus baru ditempatkan di tempat tugas. Ini adalah alur pendaftarannya. Nah, semoga nanti Dek lulus paham atau Bapak Ibu paham, oh ternyata seperti itu gitu ya. Oke, Bu Salama lanjutkan sebarannya. Nah, ini sebarannya kita lihat. Sumatera Barat ini segini. Kaltara, Kalimantan Utara, Bengkulu. Kita lihat yang paling banyak mana sih? Ini ternyata Sumatera Utara banyak sekali. Sumatera Utara. Kemudian DIY juga banyak. Banyak Sumbar, Sumatera banyak sekali di Sumatera. Ini banyak sekali ya, banyak sekali. Terus yang diusulkan ini, diusulkan ini segini, diusulkan segini. Sebanyak 36.135 atau 57,8% guru memenuhi ambang batas. Tahun 2021 telah diusulkan formasinya 62.000. Masih terdapat segini yang belum diusulkan formasinya. Sementara kebutuhannya sebenarnya segini, ini kebutuhannya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang mekanismenya. Seleksi penempatan. Guru lulus passing grade atau PG. Penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan di tempatnya tugasnya masing-masing. Misalkan gini, Bu Salama jadi guru di SD 2 Wonosobo. Kemudian di situ dibutuhkan, bisa jadi di situ. Tapi kalau Bu Salama tidak dibutuhkan di situ, tapi sudah lulus PG, maka di satuan pendidikan yang membutuhkan gitu. Jadi bisa loncat. Nanti yang menaruh adalah Dinas Pendidikan melakukan komunikasi dengan BKD dan BKN. Kemudian pesertanya adalah guru lulus passing grade tahun 2021 yang terdiri dari THK 2, guru non-ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru swasta. Jika masih tersedia formasi, maka ini seleksi, kesesuaian atau verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi. Nah, dilihat di sini Bapak Ibu. Profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Berarti ada tes di sini. Tes CAT. Itu di sini. Dilihat Bapak Ibu. Ada profesional, ada pedagogik, ada sosial, dan ada kepribadian. Kita nanti membandingkan antara jumlah yang THK dengan formasinya. Banyak sekali jumlah formasinya. Kalau kita analisis dari tadi itu, yang kita di awal-awal, artinya formasi itu banyak. Tapi kasuistiknya gini, bisa jadi di sebuah daerah itu butuh sekali banyak, tapi formasinya sedikit. Bisa jadi di sebuah daerah formasinya sedikit, orangnya banyak. Tapi kalau tadi lihat sebarannya yang ini banyak sekali yang dibutuhkan. Kalau lihat sebarannya ini, kalau lihat sebarannya, jadi dibutuhkan banyak sekali. Ini adalah THK 2 guru honorer negeri, ini masih negeri, dan guru yang sudah masuk Dapodik lebih dari 3 tahun. Misalkan, berarti tahun 2019, 2020 masuk loh. Yang Bapak Ibu sekarang masuk tahun 2019, otomatis lebih dari 3 tahun. Nanti tinggal kliknya dari BKD itu dikuncinya tanggal berapa. Misalkan kalau dikuncinya itu misalkan per 1 September 2023, berarti 1 September 2020 sudah bisa masuk sini. Logikanya seperti itu. Nanti tinggal kuncinya dari BKN itu, nanti tanggal berapa dikuncinya, per berapa gitu. Kemudian seleksi tes. Seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial. Kompetensi teknis itu isinya ya pedagogik sama profesional. Sedangkan manajerial itu nanti ya kayak soal tahun 2021 dan sosiokultur. Isinya nanti bisa pakai angka grade, tapi yang ini yang susah teknisnya. Kayak SKB di CPNS isinya. Kemudian juga ada pedagogiknya. Pesertanya siapa? Nah, di sini. Misalkan masih 1 hari pun bisa masuk, Bapak Ibu. Ini dilihat. Kurang dari 3 tahun terdapat pada data pokok pendidik. Berarti kurang dari 3 tahun, misalkan baru dimasukkan ke Dapodik baru 1 hari. Misalkan bisa ikut di sini. Kemudian lulusan PPG masuk di sini. Dan guru swasta juga masuk di sini.
Jadi di sini dites ini yang kompetensi teknis, manajerial, sosiokultur, maksudnya di sini. Jadi Bapak Ibu yang baru masuk Dapodik 1 hari, 2 hari, karena ini tulisannya nih, kurang dari 3 tahun. Kemarin ada sebuah pengalaman kita dulu, atau 2021 ya, muridnya Bu Salama di online itu lebih dari 500. 500. Oh, nilainya tinggi-tinggi banget. Nilainya tinggi-tinggi sekali. Bahkan ada, kalau nggak percaya boleh lihat testimoninya di Instagramnya Bu Salama. Buka Instagramnya Bu Salama di @salma, @salma, aduh ini sebentar, @salma_abimanyu. Nah, ya dilihat. Ada seorang guru yang sudah sepuh. Dia ngajar kelas 1. Dia ngajar kelas 1. Dia selalu bilang, Bu Salama, saya tidak akan bisa belajar tentang teori belajar, teori perkembangan, model-model pembelajaran, metode pembelajaran, IPA-nya, matematika. Tapi nyatanya dia nilainya tuh 476. Dia lulus peringkat 1. Tetapi kala itu di sekolahnya tidak ada kebutuhan. Dan dia baru ditempatkan tahun 2022 kemarin. Dia sampai bilang gini, orang-orang kan dia gini, paling kaget, orang-orang sekabupaten, sekecamatan dia kaget. Atasnya guru kelas 1 ya, guru kelas 1 kan nanti kalau tentang belajar materi yang susah-susah ya, kayak teori belajar, teori perkembangan, behavioristik, konstruktivistik, sibernetik, dan lainnya nggak susah. Tapi ternyata dia bisa dan nilainya tinggi. Bayangkan, padahal dia tadinya udah bisa lama, nanti aku gimana dong, tapi dia semangat sekali orangnya. Akhirnya dia sedih, Bu Salama, ini aku belum penempatan, walaupun aku tuh paling tinggi sekecamatanku, sekabupatenku tuh untuk ukuran guru kelas 1 tuh aku paling tinggi gitu. Akhirnya, Bu, tapi kan besok akan ada penempatan, tenang aja, karena di sekolahan itu tidak ada formasinya gitu. Akhirnya di tahun berikutnya setelah beberapa bulan ya, penempatan 2022 kemarin, 1 Mei 2022 penempatan, ditaruhlah dia di situ, di sebuah tempat yang dekat dengan rumahnya. Akhirnya dia bilang gini, Bu Salama, betul sekali kata Bu Salama, takdir itu tidak akan pernah berpindah tangan. Kalau takdir saya, ayah gitu. Saya motivasi terus. Bayangkan, di umur yang sudah agak lumayan sepuh, kelas 1, dia nilainya tertinggi. Dan yang nilainya tertinggi itu yang lulus passing grade yang akan terus terus diutamakan. Yang lulus passing grade. Tapi kalau lulus nanti, Bapak Ibu di sini tidak lulus passing grade, papa, Bapak Ibu akan susah. Ya, maka dari Bu Salama persiapkan dari sekarang. Karena belajar tentang teori belajar, teori perkembangan, belajar dasar komunikasi, IP, apalagi guru SD ya, belajar 5 mapel, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, kemudian pedagogiknya, ini akan susah. Karena nanti ini harus passing grade, ini harus passing grade, ini harus passing grade. Misalkan, ini passing grade-nya tinggi, nilainya 100 misalkan. Ini 100. Tapi ini tidak passing grade, tidak lulus Bapak Ibu. Nanti juga diakumulasikan, ini lulus, ini tidak, ini lulus, ini lulus, ini lulus, dijumlah nilainya. Nanti yang paling tinggi itu nanti yang akan lulus, yang akan menempati prioritas pertama dulu. Jadi kalau boleh saya jujur, tetap kita harus memiliki nilai top score. Tapi sangat impossible bagi Bapak Ibu kalau tidak belajar dengan baik. Tapi nanti kalau Bapak Ibu juga belajar dengan baik, misalkan nanti ada kesempatan untuk pretest PPG, ini sudah belajar tentang pedagogiknya. Jadi sekali dayung, kita belajar banyak hal. Dayung sampan, kita ke penghulu. Dayung di sampan, hei indahnya. Mari yuk belajar. Jangan ragu untuk belajar agar kita semua bisa lulus P3K. Waduh ya, lagunya itu sebenarnya lagu Mandarin. Na 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 na. Nah gitu ya. Jadi dia lulus harus mempersiapkan dari sekarang supaya apa? Persiapannya bagus karena semakin tua semakin susah kita belajar. Apalagi kadang-kadang mungkin tahun lalu kalau Bu Salama FR tahun lalu punya semua. Ya, FRP 3K tahun lalu punya semua.
Dari semua mapel. Ada mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris. Kalau yang ngajar bahasa Inggris di kita lulus itu kan dia lulusannya S3-nya luar negeri ya. S1-nya dari Indonesia, dari universitas terkemuka, S2-nya dari luar negeri, S3-nya dari luar negeri. Dan dia instruktur internasional dan guru SMA. Jadi bahasa Inggrisnya luar biasa. Terus matematikanya juga dosen yang ngajar di sini. Kalau materi pedagogiknya Bu Salama yang ngajar. Jadi sangat banyak FR dari kita. Terus gimana sih Bu Salama yang FR-nya dari dulu, terutama yang mapel kayak bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IP. Wadidaw, soalnya panjang-panjang, susah-susah kata mereka. Tetapi mereka bisa lulus. Ya, sehingga kalau bisa mengatakan sih karena mereka belajar dan mempersiapkan diri dengan baik. Kalau tidak mempersiapkan dengan diri dengan baik, percuma ikut. Ya, ibarat kita mau perang. Bu Salama ibaratkan orang tuh mau perang. Saya mau perang. Saya harus tahu medannya di mana. Medannya lawan saya dulu siapa, lawannya siapa, medannya di mana. Apa yang harus saya bawa untuk menaklukkan medan itu? Apa senjata yang harus saya bawa untuk menaklukkan medan itu? Persiapan apa bajunya? Itu ibarat kita perang. Tetapi kalau kita tidak belajar, ibaratnya kita mau perang, ya udah yang penting aku jalan aja, mati sebelum berperang. Nah, diibaratkan seperti itu. Maka saran Bu Salama nanti Bapak Ibu persiapkan dulu materinya dengan baik karena nanti akan Bu Salama sepilkan juga jadwalnya kapan sih belajarnya belajarnya itu jadwalnya itu kapan ada, nanti Bu Salama sepil di bawahnya. Oke, sekarang penempatannya yang pertama PG dulu. Yang ini tahun 2021. Kemudian tiket THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database di BKN, ya. Kemudian honorer sekolah negeri yang lebih dari 3 tahun. Ini sebelum Juni 2020 udah ada tulisannya. Sebelum Juni 2020, ya. Kemudian terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru PPG, sertifikat. Ini afirmasi 100% untuk kompetensi teknis. Ya. Kemudian honorer sekolah negeri terdapat di Dapodik kurang dari setelah bulan Juni tahun 2020. Nah, ini peluang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang masuk, misalkan bulan Juli 2020 bisa daftar di sini. Juli, Agustus setelah tahun 2020. Tadi prediksi Bu Salma benar kan? Nah, jadi ini Bapak Ibu peluang di sini. Peluang. Tadi lihat, oh ternyata yang PG berapa kan sudah ada tadi. PG-nya berapa, kebutuhannya berapa. Kalau menurut Bu Salamah peluangnya sangat tinggi. Karena kalau dilihat tadi komparasi jumlahnya, komparasi jumlah antara yang PG itu berapa, kebutuhannya berapa, formasinya berapa, yang belum penempatan berapa, sehingga ini jadi peluang bagi yang belum. Ya. Tapi semuanya harus tes. Honorer swasta yang terdapat di Dapodik, ini paling banyak wawancara 3 kali. Paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi. Nilai ranking tertinggi. Jadi kalau ini dengan ini nilainya yang paling tinggi yang diambil. Tapi kalau tidak kan turun dari prioritas. Ya enggak tadi turun jadi prioritasnya kan turun tadi. Kemudian di sini ini juga sama. Paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan dan diambil jumlah yang paling tinggi yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan sisa formasi yang tersedia. Kemarin ada pengalaman dari namanya Mbak Iin. Saya sebut saja namanya Mbak Iin. Mbak Iin itu Wiyata Bakti barulah ya. Dia bilang sama Bu Salama, aku tuh mau belajar, udah belajar aja sama Bu Salama gitu. Baik gitu. Kemudian dia dia ikut yang ini, yang non ini, yang ini. Sekarang sudah penempatan. Kalau tidak percaya Bu Salama kasih nomornya. Di SD 1 Jarak Sari, akhirnya dia bilang, Bu Salama terima kasih sekali, saya nilainya paling tinggi. Karena saya nilainya paling tinggi, otomatis saya yang mendapatkan peluang ditempatkan di tempat itu. Karena sekali lagi, musuhnya banyak, kompetitornya banyak. Maka ranking yang tertinggi yang diambil. Dan dia sekarang udah, gajinya berapa sih? Bu Salama sepil ya. Bu Salama sepil. Ini berdasarkan apa dari yang Bu Salama baca di daftar gaji, leger gaji di tempat Bu Salama. P3K dengan 1 anak, 1 suami, itu gajinya 3,6 sekian, hampir 3,7. Kalau nanti dapat Serdik, otomatis dia tinggi lah ya.
3,7. Kalau anaknya tuh 2, dia 3,996. 4 juta kurang 4.000. Bu Salamah, kepala sekolah golongan 3C, gajinya cuma 3,3. Artinya apa? P3K dengan PNS gajinya tinggi sekali P3K. Dan sekarang menurut Bu Salamah yang Bu Salamah lihat ya, P3K itu sekarang mendapat pensiun. Juga ada kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali. Tadinya kan nggak ada, tapi sekarang ada. Nah, ini adalah gajinya. Kalau boleh Bu Salamah jujur, semakin, nggak adil banget, masa Bu Salamah golongan 3C, 3C Bu Salamah ya. Kemudian Bu Salamah juga kepala sekolah dapat tunjangan kepala sekolah ya, sebesar 107.000. Tunjangan kepala sekolah 107.000 Bapak Ibu. Beneran, ini kan ada di undang-undang. Tergantung ini sih kekayaan daerah. Kalau di Jakarta tidak, jangan kepala sekolah sampai 15 juta sampai 25 juta. Dan guru di DKI Jakarta itu berdasarkan teman Bu Salama yang kerja di Jakarta tunjangannya 7 juta per bulan di luar sertifikasi. Guru. Selain gaji, selain sertifikasi, ini 7 juta. Boleh di cross check silahkan. Boleh di cross check itu di DKI Jakarta. Kalau lainnya Bu Salama belum tahu karena Bu Salama nggak tanya-tanya ya, karena kebetulan kemarin ketika Bu Salama jadi reviewer modul ajar tingkat nasional bertemu dengan seseorang, terus Bu Salama bilang dia kan sepatunya keren banget ya. Saya batin, Bu SD penampilannya sepatunya keren banget, ini mahal banget gitu. Terus Bu Salama tanya-tanya, dari SD mana Bu? Ini. Terus oh ya ngajar di mana? Gini. Terus dia bilang, terus cerita tentang sekolahnya. Asik dong. Nah kalau di Jakarta sertifikasinya sama ya Bu, sama. Cuma kita tuh dapat tunjangan dari Pemda berapa 7 juta. Gila gitu. Langsung mau keluar gila gitu. 7 juta di luar gaji PNS P3K Serdik. Ini di Jakarta dan mungkin di beberapa provinsi juga sama. Tapi tidak tahu Kalimantan Timur juga termasuk tinggi, daerah Kalimantan itu juga tinggi semua. Ya, di daerah Papua juga tinggi. Tapi di kotanya Bu Salamah tidak. Ya, karena tergantung Pemdanya masing-masing dan tunjangan kepala sekolah hanya 107.000. Nah, maka saya katakan guru-guru di suatu daerah itu akan sangat kaya-kaya karena apa? Gajinya, tunjangannya, serdiknya. Bahkan guru yang dari Kemenak itu Kemenak ya, gaji ada. Kemudian ada uang lauk pauk sehari, Bu Salma lupa. Kalau nggak salah 30.000 sehari, diterimakan seminggu sekali. Terus kemudian ada tunjangan kinerja, diterimakan di tengah bulan kedua, di tengah-tengah bulan. Sertifikasi diterimakan di akhir bulan, gajinya di awal bulan, itu yang dari Kemenak. Jadi gajinya dihitung aja. Ada tunjangan kinerja, kemudian ada uang lauk pauk, diterimakan seminggu sekali, 30.000 sehari, kemudian ada sertifikasinya itu diterimakan 1 bulan sekali, bukan 3 bulan sekali. Kalau guru SD kan 3 bulan sekali, dan gajinya. Saya bilang, ya ampun, aku kadang iri gitu. Belum guru yang SMA. Kalau guru SMA lebih gila lagi gajinya. Gaji P3K muncul. Sertifikasi muncul, ada tunjangan. Kalau Jawa Tengah tunjangannya itu 1 bulan 1.800.000 kalau Jawa Tengah. Guru SMA. Tapi kalau lain kalau provinsi mungkin lebih tinggi. Jadi gajinya itu 3 kali. 3 kali itu mengapa sekarang itu guru-guru yang katakanlah yang kayak fresh graduate, ini motivasi dari Bu Salama. Yang masih fresh graduate atau masih ASN, sekarang kita jadi guru kan tujuannya untuk mensejahterakan diri kita. Tetapi untuk mensejahterakan kita dibutuhkan effort yang sangat besar. Ya, kalau nanti Bapak Ibu hanya tes doang, tidak dengan progres yang bagus, ya udah tidak masuk di sini karena rankingnya jelek. Bayangin aja kalau Bapak Ibu di sini ada yang dari DKI Jakarta, sudah bisa dibayangkan gajinya berapa. Pastilah sejahtera, kaya raya, dan pasti menjadi kesayangan mertua. Sama mertua tidak lagi disuruh, itu cuci-cuci. Enggak. Karena kita berduit, kita ngasih mertua, udah jadi mantu idaman. Pipi, mantu idaman. Oh, mantu idaman. Bangga kali itu mertuanya. Karena mantunya independen finansial, gajinya yang dari SK-nya diutangin buat beli mobil. Waduh ya. Dari tunjangannya untuk makan, sertifikasinya dipinjamkan ke bank untuk beli tanah atau beli rumah. Bisa semuanya dapat. Apalagi kalau suami istri semuanya
kaya. Ya. Tapi beda dengan Bu Salama, karena Bu Salama di daerah ya, di desa, sekali lagi kasuistik ya. Artinya kasuistik itu tergantung dengan kekayaan daerahnya masing-masing. Di daerah Kalimantan sangat makmur. Ya. Kalau guru yang di bawah, yang guru SMA sangat makmur. Ya, senang kali. Kemudian ini seleksinya sekarang. Ilustrasinya kita kasih ilustrasi. Ya, instansi memiliki kebutuhan 4, tersebar di 4 sekolah, masing-masing satu kebutuhan. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Ini A dan B, ya, ini A dan B. Pelamar dari sekolah C dan sekolah D melamar ke sekolah A ke sini dan B ke sini. Atau hanya perlu isi biodata diri, penempatan akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Jadi nanti penempatannya menentukan dari atas. Penilaian observasi dilakukan oleh masing-masing sekolah, yaitu yang menilai di sini sekolah pelamar A dinilai oleh A, sekolah pelamar D dinilai oleh sekolah D, dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi disekolahkan di sekolah C dan D. Paham ya? Oke, nanti yang nggak paham dibuka lagi karena ini kan live streaming YouTube ya. Nanti dek lulus atau bapak ibu bisa bisa ulang-ulang gitulah, bisa ulang-ulang. Oke, selanjutnya adalah formasi mengikuti pemenang di sini. Guru pelamar formasi guru di sini ya. Ini pemenangnya ini. Jadi, nah seperti ini. Yang tadi sudah bisa lama jelaskan. Oke, sekarang yang ini. Instansi memiliki 4 kebutuhan. Masing-masing satu kebutuhan. Dibuka 2 formasi, hanya 2 formasi. Nah, kuota formasi terpakai. Namun formasi tetap pada dinas pendidikan. Jadi yang megang dinas pendidikan nanti. Nah, sekarang jadi gini deh lulus Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang bingung misal, penempatannya gimana? Penempatannya nanti murni oleh Kemendikbud. Ya, sama dinas terkait yang memetakan. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Oke, Bu Salama lanjutkan. Bu Salama bisa nggak sih nanti ditaruh di luar provinsi gitu? Setahu Bu Salama, pemahaman Bu Salama yang formasi tahun 2021-2020 kan ada berita ya kalau guru SMA itu bisa ditaruh di luar provinsi. Nyatanya enggak tuh. Tahun 2021 enggak, 2022 enggak. Tetap ditempatkan di daerah masing-masing. Setahu pengetahuan Bu Salamah dari apa yang Bu Salamah lihat, dari apa yang Bu Salamah dengar. Nggak tahu kalau Bu Salamah tidak mendengar yang tidak Bu Salamah dengar, gitu ya. Oke, Bu Salamah lanjutkan. 60.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K berdasarkan ijazah atau sertifikat yang dimiliki dengan mempertimbangkan kota. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan, maka ditempatkan di satuan yang membutuhkan. Nah, prioritasnya THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, baru honorer swasta. Tesnya, nah, berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, tesnya teknis, manajerial sosiokultur atau manasos, kemudian wawancara dan usia. Usia akan menjadi penambahan sebagai apa? Sebagai tambahan lah, bonus berapa persen. Kalau dulu 10% ya. 10%. Kalau sekarang ini dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2015 2021 itu 15 10 ya, cuma lupa. Kayaknya 10. Itu tesnya ya. Oke. Dari sini semoga Bapak Ibu bisa memahami ya. Bu Salama lanjutkan. Ya. Sekarang seleksinya. Kita lihat seleksinya. Bu Salama seleksinya susah ya. Susah dan tidak tergantung orang itu mau belajar atau tidak. Tadi Bu Salama kasih contoh ya. Banyak sekali yang bisa lulus. Seleksi menggunakan cat. Nah, cat ini, cat. Ya, kemudian berdasarkan nilai ambang batas tahun 2021 dibuka lagi Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Go googling.
Permen-Pan RB nomor 28 tahun 2021. Seleksi meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas yang paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Jadi kalau kebutuhannya 3, rankingnya kan jadi 9 karena 3 kali. Ranking 119 diambil 3 yang tiga tertinggi. Misalkan formasinya 3, berarti kan 3 kalinya, berarti kan 9. Maka yang diambil ranking 1, 2, 3. Yang tertinggi. Kalau hanya lulus passing grade tapi Bapak Ibu tidak tertinggi, maka tidak dapat tempat. Pusing kali Bu Selamat. Tidak pusing. Pasti bisa. Hanya sekarang yang dibutuhkan di lulus adalah, atau yang dibutuhkan Bapak Ibu, belajar mengenai kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultur. Materinya gimana Bu Salama? Materinya kalau bisa kasih contoh satu ya. Kasih contoh satu. Saya kan gini. Bu Salama adalah seorang guru di sebuah sekolah. Bu Salama adalah seorang guru di SD. Hari ini Bu Salama akan mengajar matematika tentang materi perkalian. Pertama, Bu Salama membawa sebuah kelereng, beberapa kelereng. Kemudian Bu Salama menyuruh anak-anak untuk dua anak untuk mengambil 2 kelereng. 2 anak itu kemudian menuliskan di papan tulis gambarnya. Dari gambar itu dituliskan. Setelah menggambarkan dan menuliskan angkanya, peserta didik mampu menuliskan kalimat matematikanya, yaitu kan 2 kelereng, gambarnya kelereng 2, digambarkan anak-anak 2 kan, kemudian 2 ditambah 2. Ini 2 ditambah 2. 2 anak mengambil 2 kelereng. Sama dengan 2 tambah 2. Maka sama dengan jadi 4. Pertanyaannya, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Salama sesuai dengan teori belajar A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, dan lain-lain. Atau bisa pertanyaannya gini, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Salama sesuai dengan teori A. Brunner, B. Skinner, C. Jean Piaget, C. Ivan Pavlov, dan lain-lain. Nah, ini soalnya kayak gitu. Hihihi. Bu, kayak soal waktu kuliah dong. Iya, kayak soal waktu kuliah, tapi mudah sih. Nah, kemudian setelah ini 3 kali ya, yang paling tinggi ya. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Ini. Kompetensi ini ya, soalnya kompetensi teknik, soalnya 100, waktunya 120 menit. Jadi satu soal dikerjakan 1,2 menit, bobotnya 50%. Kemudian manajerial soalnya 25, waktunya 25 menit. Berarti satu soal 1 menit. Kemudian sosiokultur, butir soalnya 20 soal, waktunya 15 menit. Aduh, ini pusing kali bisa lama. Jadi satu soal tidak ada 1 menit, sekitar 45 detik, 40 sampai 45 detik. Nah ini kalau Bapak Ibu nggak paham, susah. Ini satu soal 1 menit. Nah ini 30%, ini 20%. Jumlahnya 155, ini 170, jadi 100%. Ini yang paling susah ini. Ya, satu soal cuma 40 detik, 40 sampai 45 detik. Jadi bacanya gitu. Nah kalau Bapak Ibu tidak terlatih secara skill literasinya, numerasinya, waduh, susah. Ya kalau orang yang udah cerdas nggak masalah. Tapi bagaimana dengan orang yang literasinya rendah? Nggak akan bisa kan? Maka Bu Salama boleh jujur bilang, silahkan Bapak Ibu mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Ya, mempersiapkan dari sekarang. Dulu Bu Salama masih ingat sekali di kita lulus tuh ada program LBB, lulus baru bayar. Jadi lulus baru, jadi belajar sampai 2 tahun. Dia kan persiapannya tahun 2020 ya. Belajar 2 tahun sampai bisa lama, bayangin. Sampai setahun dulu, sampai tes kan. Terus bayarnya kapan? Bayarnya itu dia nggak bayar. Waktu belajar sama Bu Salama seminggu tuh berapa kali. Dulu Bu Salama masih ingat kayaknya sih seminggu, kalau nggak 2, 3 ya. Kalau mau tes tuh banyak kali gitu. Dia bayarnya itu ketika sudah lulus P3K dapat gaji baru nyicil. Beneran itu, 500 orang lulus. Boleh dilihat di Instagramnya Bu Salama, di bawah di scrolling. 500 orang lulus tes P3K, lebih dari 500 orang. Dan kebanyakan dari mereka top score.
Ya, dan bayarnya gimana Bu? Bayarnya itu setelah lulus baru bayar, bayangin coba. Jadi ketika sudah dapat gaji P3K, SK-nya kan muncul bulan ini, terus baru dapat gajian kan bulan depan, dia baru nyicil. Dan gajinya kan gede banget P3K. Ya, itu. Seperti itu. Nah, ini seleksinya ya Bapak Ibu. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau yang punya sertifikat pendidik, berarti dia sudah memiliki nilai 100% di kompetensi teknis. Di sini sudah memiliki 50%. Gitu, ya. Kemudian kalau yang disabilitas, ini memiliki kompetensi teknis 10%. Jadi kalau misalkan ini nilainya ini 500, dia punya 10%, dia udah dapat pointer 50. Ini kalau yang disabilitas. Oke, bisa melanjutkan. Seleksi CAT. Ini merujuk pada kompetensi guru dan kinerja. 3 kali jumlah tadi sudah bisa menjelaskan. Kemudian ini materi terdiri dari teknis, manajerial, sosiokultur, 3 kali jumlah jabatan guru. Ini wawancaranya di sini. Ini tes CAT. CAT. Ya, beda dengan tahun 2021. Nah, seleksinya seperti ini. Kebutuhannya, dibuka 2 formasi pada jabatan yang sama, ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Ini A. Ya, nilai hasil seleksi ini peringkat 2, ini peringkat 1, ini peringkat 3, ini peringkat 5, ini peringkat 4. Peringkat satunya di mana? Ya, tadi sini. Nilainya ini 450, ini 430, 440, 470, 500. Ini peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ditaruh di sini adalah yang A. Ini pemenang 2. Pemenang 2. Kemudian yang di sini THK. Total nilainya 430 ditaruh sini, ini pemenang 1. Sekolah C. Sekolah induknya sudah kelebihan guru, dicari ditempatkan sekolah yang masih butuh. Dan di sini D, artinya di sini adalah, ini agak sulit dipahami ya. Tahapan pengisian formasi dilakukan sepanjang urutan prioritas THK 2 dulu. Karena ini THK walaupun ini lebih tinggi. Walaupun ini lebih tinggi, maka yang diambil THK 2 dulu, walaupun nilainya ini lebih rendah dari ini. Tuh. THK 2, baru yang negeri, baru yang PPG, baru yang swasta. Itu urutannya. Jadi pemenangnya ini. Ini nilainya. Ini gambaran nilainya. Ini peringkatnya. Waduh, Bu, nggak adil dong Bu kalau gitu. Ini kalau yang seleksinya berdasarkan ini. Tapi kalau yang ini beda lagi, yang ini. Yang ini. Seleksi yang umum ini. Kalau ini kan yang tadi, yang penempatan yang ini loh, yang THK 2 yang di sini. Betul nggak? Jadi Bapak Ibu jangan ini ya, jangan misconception ya. Yang ini yang 4 ini tadi. Tapi kalau yang ini murni dari nilai, yang ini. Yang ini. Kalau yang ini yang THK 2, guru ASN, lulusan PPG, ini yang tadi yang Bu Salma jelaskan barusan. Tapi kalau yang ini jelas yang passing grade. Mau dia THK, mau lain-lain seperti itu ya. Oke, Bu Salma lanjutkan. Sekarang pengumumannya. Nah, ini yang penting. Pengumuman seleksi 16 sampai 30 September 2023. Pendaftaran seleksi 17 September sampai 3 Oktober 2023. Tolong dicatat. Seleksi administrasi 17 September sampai 5 Oktober 2023. Pengumuman hasil seleksi administrasi 6 sampai 9 Oktober. Masa sanggah 10 sampai 12, jawab sanggah 10 sampai Oktober, pasca sanggah Oktober, final Oktober, seleksi kompetensi Oktober, pengumuman daftar itu Oktober, sekarang kan masih Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Tesnya kapan? Tesnya di November. Bapak Ibu memiliki waktu 4 bulan untuk belajar. Nah, nanti kalau misalkan bisa lama, mau dong belajar sama Bu Salma, bisa kita buka paket LBB. LBB itu apa? Lulus baru bayar. Jadi belajar 4 bulan semarnya, sepuasnya. Bisa mengakses video, bisa mengakses ribuan soal, bisa mengakses soal-soal, bisa mengakses lainnya, dan ada pembelajaran live class. Di live class itu pembelajarannya sama Bu Salama. Misalkan hari ini ngajar tentang teori pembelajaran, 2 jam kita belajar. Terus kemudian tanya jawab. Ada soalnya, ada kahutnya, ada latihan soalnya, ada TO-nya, bisa mengakses ribuan soal di aplikasinya. Kemudian bisa mengulang materi yang tadi Bu Salma ajarkan. Kalau misalkan nggak paham, diulang-ulang videonya berkali-kali bisa.
Jadi 4 bulan bisa belajar diulang-ulang. Ih, aku nggak bisa. Dan ini kalau nanti Bapak Ibu belajar di sini, ini bisa untuk persiapan pretest PPG Daljab kalau yang Bapak Ibu sudah masuk Dapodik. Karena kalau sudah masuk Dapodik kan tidak bisa ikut Prajab. Maka materinya bisa ikut untuk pretest PPG Daljab, artinya dayung sampan, sekali dayung 20 terlampaui gitu ya. Kemudian pelaksanaan kompetensi teknis ini ya di sini. Pengolahan nilai ini November Desember, momen kelulusan di Desember ya, masa sanggah Desember, pengolahan nilai itu Desember, kelulusan pasca sanggah Desember, terus pengisian daftar riwayat hidup itu sampai Januari, penetapan NI Februari, baru dek lulus akan dapat SKD mungkin Maret atau April atau Mei langsung gajian. Artinya dari masa sekarang sampai dapat itu dihitung aja Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 7 bulan. 7 bulan ya, sampai pada penerimaan SK. Atau mungkin bisa lebih. Yang ini yang baru ini pengumuman bulan Juli, ini dapat SK-nya bulan Agustus, per 1 Agustus. Dapat gajinya nanti per SK itu muncul. Kalau 1 Agustus berarti ya dia dapat gajinya per 1 Agustus gitu. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, semoga materi hari ini materi yang menyenangkan dan materi yang membuat Bapak Ibu benar-benar memahami secara detail. Kalau ditanya, Bu, nanti ini dong, sekali lagi pertanyaan terkait dengan birokrasi, bukan ranahnya Bu Salama untuk menjawab. Tapi kalau tentang materi, Bu, nanti soalnya gimana dok? Boleh tanya. Mungkin itu dari Bu Salama. Kalau mau ada yang silahkan ditanyakan, boleh. Tapi sebelumnya Bu Salama lanjutkan, boleh dong Bu Salama minta refleksinya Mbak Dina. Bu Salama bisa minta tolong Mbak Dina untuk mengirimkan Padlet dulu. Oh ya. Ya. Bapak Ibu Oke, tolong baik, Bu Salama Bu minta Salam. reviewernya, review refleksi dan umpan balik dari Bapak Ibu. Gimana sih materi kali ini? Bapak Ibu bisa paham tidak? Kemudian membantu Bapak Ibu tidak dalam memahami tentang P3K ini dengan ilustrasinya tentang pendaftaran P3K. Sedangkan nanti kalau pertanyaan tentang apapun nanti dilulus bisa tanya sama Bu Salma sebelum Bu Salma lanjutkan karena Bu Salma paling senang sekali membaca refleksi dan umpan balik dari peserta webinar. Dan nanti akan bisa memposting di Instagramnya. Jangan lupa follow Instagram Bu Salama di @salma_abimanyu. Ini adalah TikTok dan Instagramnya Bu Salama. Silakan di-follow, silakan dapatkan manfaatnya karena Bu Salama banyak sekali menampilkan informasi-informasi di sini. Silakan dilanjut, Bu. Oke, baik. Boleh diisi terlebih dahulu Bapak Ibu untuk refleksinya, boleh diberikan namanya, kemudian diberikan bagaimana kesan dari penyampaian materi informasi mengenai P3K tadi bersama Ibu Salamah ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita coba tampilkan di akhir juga ya untuk refleksinya. Baik, refleksinya juga ada linknya di kolom chat Zoom yang sudah di-share oleh tim kita. Mungkin boleh diklik lalu diisi oleh Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Mungkin izin sebentar ya Bu ya untuk menginformasikan paket belajarnya nih Bu Ya, untuk silakan. Bapak Ibu sekalian yang udah bertanya. Iya, baik. Saya coba share terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kebetulan karena banyak yang bertanya ya, tadi udah di-spill juga sama Bu Salma. Kalau kita juga ada paket belajar untuk pembayaran sistemnya itu lulus baru bayar gitu ya. Nah, nanti kita akan coba perlihatkan bagaimana sih paketnya itu untuk yang lulus baru bayar. Dan juga ada paket belajar yang lainnya untuk P3K ini. Baik, sebelumnya mungkin udah ada yang download aplikasinya Kita Lulus di Android-nya. Boleh dicek-cek lagi ya, karena kita juga akan ada paket terbaru nih, ada paket terbaru di aplikasi Kita Lulus Belajar. Nah, terutama untuk yang mau live Zoom seperti ini, belajar P3K bareng mentor kita, Ibu Salama. Nah, jadi akan kita sediakan nantinya untuk kelasnya. Nah, kelasnya kapan mulainya itu nanti akan saya coba bantu untuk jelaskan ya. Oke, baik. Jadi untuk kelas di Kita Lulus itu kita via online saja.
kemudian kita belajarnya itu via Zoom, kemudian nanti kakak atau Bapak Ibu sekalian akan belajar juga di grup WhatsApp, nanti akan diberikan soal-soal juga di sana, kemudian juga akan ada diberikan soal-soal dan tryout di aplikasi kita lulus, kemudian juga akan diberikan soal tryout juga, jadi sangat banyak sekali nanti manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Oke, baik, mohon maaf sepertinya ada sedikit kendala teknis ya, mungkin boleh ditunggu sebentar. Oke, baik. Mungkin di sini ada pastinya Bapak Ibu sekalian ingin sekali untuk bisa lolos di P3K 2023 ini ya, dengan berbagai kriteria yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Salamah ya. Mungkin di sini ada yang fresh graduate juga, tenang aja, nanti bakal ada PPG Prajabatan ya Bu Salamah ya. Nanti bisa ikut juga PPG Prajabatan. Nah, tapi untuk persiapan sekarang, persiapkan dulu yang di depan mata dulu nih, di P3K ini seperti apa persiapan belajarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini ada yang namanya paket kilat. Semoga sudah pada tampil di layar ya, teman-teman. Oke, ada paket kilat, ada paket gold, lalu ada paket lulus baru bayar P3K Guru. Nah, jadi kalau paket kilat ini, Bapak Ibu hanya akan mendapatkan 6 kali sesi live Zoom saja. Kemudian ada grup belajar di WhatsApp, Senin sampai Jumat, terus ada akses materi PPT dan rekaman Zoom di aplikasi Kita Lulus 24 jam, terus ada juga tryout P3K Guru Pedagogi, kita sediakan aksesnya 1 tahun, kemudian latihan soal juga setiap materi live Zoom, kelasnya itu malam dan tidak mengganggu Bapak Ibu bekerja gitu ya. Kemudian ada juga untuk non-PGSD itu materi-materi pedagogi. Nah, itu paket kilat 6 kali sesi. Kemudian ada paket gold. Paket gold ini 10 kali sesi pertemuan saja. Jadi yang lainnya manfaatnya sama saja, ada grup belajar juga, Senin sampai Jumat di WhatsApp, terus dapat akses materi PPT dan rekaman Zoom, kemudian latihan soal, dan juga tryout akses 1 tahun. Cuman bedanya di pertemuannya. Kalau paket kilat tadi 6 kali sesi, paket gold ini 10 kali sesi. Nah, kalau paket LBB itu dia 10 kali sesi juga, cuman di sistem pembayarannya aja yang berbeda. Oke, baik, kita coba tayangkan harganya nih. Nah, ini harga spesialnya. Kalau mau tahu teman-teman kita lulus itu seringnya pakai paket yang LBB tadi, yang udah di-spill sama Ibu Salama. Jadi, untuk paket kilat ini harganya kita diskon menjadi 10%, jadi 399.000 aja, bisa dicicil 2 kali. Oke, di sini cicilannya bisa 299.000, cicilan pertama. Kemudian cicilan keduanya itu 100.000. Kemudian untuk paket gold-nya, di sini kita diskon juga jadi 699.000. Ini untuk 10 kali yang tadi ya, 10 kali pertemuan. Kalau paket kilat itu 6 kali pertemuan. Nah, kalau paket LBB ini, dia 10 kali pertemuan, tapi bayar di awalnya itu hanya 280.000 aja karena kita diskon. Kalau Bapak Ibu lulus nantinya, lulus P3K ini dan sudah mendapatkan SK begitu ya, nah baru Bapak Ibu mencicil cicilannya itu sebanyak 9 kali, dan setiap cicilannya itu 350.000 aja. Nah, jadi kalau misalnya nggak lulus, ya nggak perlu dicicil Bapak Ibu. Jadi ini paketnya itu namanya lulus baru bayar gitu ya. Hanya bayar biaya admin aja di awal itu 280.000. Nah, jadi memudahkan Bapak Ibu untuk memilih mana sih paket yang menurut Bapak Ibu worth it atau nyaman diambil untuk persiapan P3K Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tuh udah meloloskan 500 lebih ya siswi kita di P3K Guru tahun 2021. Jadi kita udah terbiasa mengadakan untuk persiapan P3K ini dengan mentor-mentor yang berpengalaman dan profesional di bidangnya. Jadi untuk promo diskon 10% ini jangan sampai ditinggal, jangan sampai dilewat. Kita juga akan sangat-sangat menantikan Bapak Ibu untuk belajar bersama kita di kelas P3K Guru. Oke, jadi kita tunggu untuk teman-teman yang mau membeli paketnya atau ingin tanya-tanya paketnya itu seperti apa, bisa ke nomor yang sudah ada di kolom chat Zoom.
Mungkin nanti bisa di-share oleh tim, nanti bisa dihubungi, dan mohon ditunggu jika belum dibalas pesannya ya, karena akan dijawab satu-satu oleh admin kita. Nah, kemudian kelas perdananya itu kapan, Kak? Nah, kelas perdananya itu akan diadakan pada tanggal 18 Agustus 2023 jam 7 malam. Nah, itu kelasnya untuk kelas perdananya. Nanti lebih lanjut bisa ditanyakan ke admin kita Lulus Belajar. Oke, baik. Mungkin di sini sudah ada yang ingin bertanya atau tidak sabar sudah ada yang raise hand. Udah pukul 8 ya, boleh kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Bu Salama. Mungkin refleksinya dulu, Mbak. Oke, baik. Kita coba untuk Oh ya, baik Bu Salma, kita 3 pertanyaan dulu ya Bu ya untuk sesi pertama. Apakah tidak refleksinya dulu, Mbak? Oke, baik. Untuk Oh ya, refleksinya boleh saya tampilkan dulu ya Bu ya. Oke, baik. Tadi karena sudah pada mengisi refleksi ya, kita coba tampilkan dulu hasilnya seperti apa. Oke, baik. Mungkin yang belum mengisi link refleksinya tadi, boleh di-scroll lagi di kolom chat Zoom-nya ya. Oke, baik. Kita coba lihat, tunggu dulu, udah ada berapa reaction yang sudah memberikan kesan dan juga pesannya dari materi webinar yang sudah tadi disampaikan oleh mentor kita ya. Oke, baik. Mohon maaf ya Bu ya, sinyal di sini sepertinya sedang kurang. Oke, baik. Sudah tampil Bu Salamah untuk komentarnya. Seru Bu, terima kasih. Kasih nama dong. Nggak ada namanya ini. Seru Bu, terima kasih. Nah, kayak kasih nama. Praktis kesannya, alhamdulillah malam ini bisa mengikuti webinar Bu Salama lagi dengan baik. Dengan adanya webinar ini saya lebih paham. Terima kasih. Alhamdulillah sedikit bisa lebih paham untuk proses P3K. Semoga bisa lebih jelas statusnya. Iya, pasti jelas dong. Kalau tidak jelas kayak jomblo aja. Jomblo aja jelas. Sendiri atau bersama. Masya Allah, jadi lebih terarah, benar lebih terarah. Semoga sih bisa membantu Bapak Ibu ya, walaupun Bu Salama benar-benar berbicaranya sampai kali dari jam 7 sudah 1,5 jam bicara terus, tapi tidak apa-apa. Demi Bapak Ibu bisa makan dan bate. Semangat. Waduh ya. Semangat 45. Waduh gitu. Oke deh. Terima kasih Bu Salama, sangat membantu kita dalam memahami tahapan P3K. Kalau sudah memahami tahapan P3K-nya, tinggal siapkan diri Anda untuk belajar dan raih P3K. Ingat gajinya gede banget. Ya, jangan sampai nanti teman-temannya pada bisa beli berlian segede gunung, kita belinya batu kali. Berlian ya. Oke, Bu Selama sudah punya berlian gede sekali ya. Itu tetangga Bu Selama namanya berlian. Gitu. Oke deh. Mantap Bu. Terima kasih Bu Selama sangat membantu kita dalam memahami tahap. Oke. Penyampaian Bu Selama sangat membantu. Refleksi sangat menginspirasi. Terima kasih. Penjelasannya jelas. Thank you. Nanti akan Bu Selama posting di Instagram dan taktik alias TikTok ya. Oke, maybe close nggak apa-apa Mbak Dina. Silakan yang mau tanya, raise hand, open cam, and open mic. Oke, thank you. Kita close ya. Keren, jadi lebih semangat menyusun strategi belajar ya. Bu, kita close ya. Pertanyaannya 3 aja kali ya Mbak. Oke, baik. Kita ke sesi pertanyaan. Di sini ada Kak Fahrul Rozi. Boleh untuk pertanyaannya Kak Fahrul Rozi. Halo Kak Fahrul Rozi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa mendengar saya. Untuk kalau boleh tahu soal manajerial yang tadi
tadi itu gimana Bu ya contohnya? Soal manajerial. Contoh soal manajerial ya. Contoh soal manajerial. Yang sosio sama yang tiga radio. Yang tiga radio Manajerial. lah intinya. Oh, yang sosial. Ini soal kayak kompetensi kepribadian. Jadi soal apa? Soal mana sos itu kayak soal kepribadian. Jadi nanti menjawabnya pakai ring skala, kayak TKP. Kayak TKP pada SKB CPNS. Gitu. Tapi itu pun ada ilustrasinya, misalkan Wah, tentang sosial kebudayaan, kebinekaan global itu ada indikatornya. Jadi kayak TKP, belajarnya kayak TKP. Gitu. sama Yang yang sudah teknik apa tadi? Atasnya 30% tadi? apa? Yang Yang gimana gimana? tadi itu loh atasnya yang sosio manajerial. Ya iya, tadi kayak TKP, tapi Soalnya nanti yang tadi itu apa? Yang 30% bobotnya itu. iya, mana sos manajerial, sosial dan kultural. Itu semuanya soalnya berbentuk kayak ilustrasi kayak TKP. Tidak ada pertanyaan benar atau salah karena bentuknya rank skala. Cuma kalau nanti ranknya itu satu ya kita jadi kepribadiannya jelek gitu ya. Itu adalah masuk dalam kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Cuma namanya mana sos gitu di P3K gitu. Tetapi kalau dalam kompetensi guru itu isinya adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dan ada indikatornya. Tapi indikatornya bukan kayak kayak misalkan kepribadian yang mantap dan dewasa gitu bukan. Tapi misalkan kayak pengetahuan global, kayak sosialnya itu bagaimana kalau kita itu kayak integrity gitulah. Kayak integrity gitu, integritas dan lain-lain seperti itu. Itu berdasarkan tahun 2021. Gitu Mas. Ada lagi kah? Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Fahron. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Di sini ada Kak Sita. Boleh untuk pertanyaannya, Kak? Halo, Kak Sita. Oke, baik. Sepertinya belum ready ya. Oke, baik. Kita ke Kak Silva. Halo, Boleh, Kak Silva, Assalamualaikum. pertanyaannya? Halo, halo. Ya, halo, silakan. Ya, halo. Suaranya apa tidak terdengar ya? Terdengar? Oh iya. Halo, Assalamualaikum Bu Salamah. Sebelumnya terima kasih Waalaikumsalam. materinya ya Bu ya. Jadi ini saya Sita. Ada pertanyaan Bu dari saya. Yang pertama Bu, ini karena saya lintas gitu ya Bu ya. Jadi background-nya sebetulnya nggak begitu pendidikan banget. Jadi yang Oh, pertama Bu maksudnya tadi, lintas gimana? jadi kebetulan saya ini kan guru les Bu. Eh, Dulunya itu guru les seperti itu, tapi sebetulnya itu dulu ini fokusnya itu lebih ke dunia engineer gitu, tapi kok tahunya kecemplungnya di pendidikan seperti itu Bu. Jadi ini pertanyaan dari saya Bu. Yang pertama tadi untuk terkait pendaftaran P3K-nya itu apakah ada pertimbangan seperti adanya jalur prestasi gitu ya Bu ya, jalur prestasi terkait dunia pembelajaran yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, kemudian atau pengkoordiniran organisasi-organisasi kependidikan, kemudian apakah itu bisa menjadi pertimbangan untuk pendaftaran P3K. Jadi selain mungkin dari nilai tes, apakah ada jalur seperti itu. Kemudian terkait guru ASN dengan PKG yang sesuai atau bahkan sudah tinggi di atas standarnya, PKG, itu tadi PKG apa? Sebentar diulangi yang nomor 2. PKG, maksudnya gimana? PK guru Bu, PK, PK guru yang penilaian kinerja guru, PKG. Ya, ya, PK, oh, ya udah. Ya, oke, oke. Oh. Oke, ya. terus? Nah, apakah itu betul nantinya itu justru akan dirotasi atau ditempatkan pada posisi sekolah yang low rating atau sekolah yang belum menjadi favorit atau kawasan gitu ya Bu ya. Hmm. Apakah mitos praktiknya itu seperti apa gitu Bu? Karena ada yang bilang kalau guru-guru yang
PKG-nya tinggi, posisi ditempatkan di sekolah yang low rating untuk bisa memperbaiki kapabilitas sekolah. Nah, kalau praktiknya sendiri berdasarkan pengalaman, Bu Salama, apakah betul seperti itu? Mungkin itu dari saya, Bu Salama. Oke, terima kasih. Pertanyaan nomor 1 saya jawab ya, tentang sertifikat kependidikan apa. Kalau panjenengan itu hanya untuk mendaftar, tidak ada korelasinya. Mau sehebat apapun tidak. Tetapi ketika sudah jadi guru, untuk PK kenaikan tingkat ya KP, kenaikan tingkat atau kenaikan pangkat KP, itu bisa. Organisasi, kemudian sertifikat itu bisa. Ketika Anda sudah jadi guru. Tetapi ketika Anda belum jadi guru, sertifikat apapun tidak akan berimplikasi pada pendaftaran kecuali Anda itu adalah masuk dalam si olahraga. Jadi misalkan pemenang SEA Games atau PON itu baru sertifikatnya kepakai. Tapi kalau lainnya enggak. Terus yang PKG, setahu Bu Salma PKG itu adalah penilaian kinerja guru itu dilakukan ketika kita sudah jadi guru. Jadi PNS atau P3K. Di bulan Desember itu akan ada PKG, penilaian kinerja guru, di mana PKG ini nanti akan hubungannya dengan nilai, dengan SKP guru. Jadi kalau PKG ditempatkan dengan low rating ini dari mana saya tidak tahu. Setahu saya PKG itu penilaian kinerja guru dan dilakukan oleh kepala sekolah di satuan pendidikan setiap 1 tahun sekali. Untuk apa? Untuk penilaian kinerja. Jadi kinerjanya apa, ahlaknya masuk tidak. Sekarang pun penilaiannya berbasis online. Setahu Bu Salma gitu. Kalau pertanyaan tadi ini low rating apa, itu Bu Salma nggak bisa memahami, ini dari sudut apa. Sekali lagi PKG, penilaian kinerja guru dilakukan oleh kepala sekolah untuk guru yang ada di satuan pendidikan. Untuk apa? Tugasnya untuk melakukan penilaian di tahun itu dia mengajar. Gitu. Kemudian digunakan apa? Digunakan untuk kenaikan tingkat pada periode waktu tertentu. Itu PKG. Sedangkan sertifikat tidak. Itu jawaban dari Bu Salam. Terima kasih. Ayo Mbak Dina. Baik, terima kasih pertanyaannya tadi dari Kak. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Sita. Oke, baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Hurilin. Udah on cam ya. Kita coba, silakan Kak untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu, salam kenal. Selamat malam. Perkenalkan saya Hurilin Jannah. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya masuk Zoom itu sekitar jam 8, jadi saya kurang tahu apakah pertanyaan saya sudah dibahas atau belum. Izin bertanya Ibu, pertanyaan saya yaitu bagaimana peluang P3K ini bagi lulusan PPG Prajabatan yang belum memiliki Dapodik. Kebetulan saat ini saya sedang PPG Prajabatan Ibu. Tadi sudah dijelasin. Iya, makanya. Nanti buka aja lagi YouTube-nya ya. Kalau peluangnya tinggi sekali karena yang PPG Prajab itu memiliki skor 100% untuk kompetensi teknisnya. Jadi dia hanya menyelesaikan soal manajerial, sosial sama wawancara aja. Tetapi ketika soalnya tadi itu nggak lolos, dia tetap nggak lolos. Gitu. Ada passing grade-nya. Jadi dia harus meloloskan diri di sosial, manajerial, dan kultural setelah wawancaranya harus lolos. Misalkan walaupun Serdik, kan dulu pernah ya ada CPNS punya Serdik. Dia sudah senang banget, pasti diterima. Padahal di SKD-nya kan ini hanya SKB ya. SKB nilainya 100%. Ternyata di SKD-nya itu dia peringkat 2. Maka ketika di SKB walaupun dia nilainya di sini sudah 500, ternyata dia nggak lulus karena SKD-nya tidak passing grade. Gitu. Sama kayak PPG Prajab, walaupun nanti teknisnya dia sudah memiliki 100%, kalau sosial, manajerial, dan itunya tidak passing grade, ya nggak lolos. Gitu. Tadi sudah Bu Salama jelaskan, dan sudah Bu Salama jelaskan kembali. Peluangnya sangat tinggi. Gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama sayangku. Ya, sehat selalu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Kak.
Oke, baik. Kita ke penanya selanjutnya, Bu. Masih ada waktu ya. Kak Lala nih, udah Sudah lagi cam. 3 orang Boleh kah? Kak Lala untuk pertanyaannya. Ya, ini terakhir ya, Bu ya. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Kan, Kak Lala. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Lala. Ya, Mbak Dina, Bu Salama kok suaranya nggak mendengar ya? Halo Kak Lala, boleh halo Ibu. Halo, dulu suaranya Kak? halo Ibu. Nah, sekarang bisa mendengar. Halo Ibu. Halo. Begini Bu, saya mau menanyakan masalah penempatan. Penempatan. Mbak Dina, aku nggak bisa mendengar. Mbak Dina dengar nggak? Maaf Kak Lala, boleh diulangi lagi Kak, suaranya putus. Ini Bu, saya mau menanyakan masalah penempatan sekolah. Dengar nggak Bu? Ya, sekarang dengar. Ya, penempatan sekolah. Sedangkan di sekolah maaf Kak Lala, koneksinya sepertinya boleh diulangi Kak Lala, tadi terputus lagi Kak. Halo Kak Lala. Oke, baik. Sepertinya koneksinya kurang bagus ya. Kita coba beralih dulu ke Kak. Oke, sudah ada Kak? Oke, kita coba ke Kak Nina dulu ya. Ini ada Kak Nina, boleh silakan pertanyaannya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ibu izin bertanya. Silakan. Saya kan dulu pernah honor di negeri 1 tahun, terus udah dimasukin ke Dapodik, pindah ke swasta Bu 3 tahun, sudah masuk ke Dapodik juga. Nah kemarin tuh dimutasiin ke negeri, pindah lagi, baru beberapa hari sekarang. Ada mungkin seminggu Bu, nanti saya masuknya ke golongan mana ya, honorer atau non ya Bu? Kalau seleksi. Oke. Kalau menurut pemahaman Bu Salama, harusnya kalau Dapodik itu bisa di ini ya, misalkan di sekolah negeri A sudah masuk Dapodik, kemudian masuk ke sekolah B, biasanya Dapodiknya bisa dilempar setahu Bu Salama. Tetapi untuk amannya Mbak ini pakai yang Dapodik yang 3 tahun aja, yang di sekolah negeri, yang di sekolah apa? Swasta. Di swasta. Tapi misalkan kalau ini yang di negeri itu masuknya sudah tahun 2020, Juli 2020 ya pakai ini. Tetapi setahu Bu Salama kalau sama-sama ini biasanya bisa dilempar sih, misalkan misalkan di sekolah A, kemudian dilempar lagi Dapodiknya, terus akan ada TMT-nya. TMT pertama gitu, setahu Bu Salama sih gitu. Kalau Bu Salama sebagai kepala sekolah tahunya gitu, tapi nggak tahu. Bisa jadi kebijakannya berbeda di tiap daerah, tetapi kan kebijakan ini sifatnya nasional ya. Harusnya bisa tetap gitu loh. Artinya dia nyambung gitu loh. Jadi wiata baktinya gini, tapi kadang-kadang maaf ya. Maaf sekali, saya tidak mengurangi rasa hormat pada siapapun. Tapi kadang ada kepala sekolah yang apa ya, tidak memahami kebutuhan itu, jadi dia dinolkan terus dari nol. Tetapi kalau dalam sudut pandangnya Bu Salam itu bisa. Jadi dari A ke B, TMT-nya tanggal berapa itu ada jejak rekam digitalnya tuh ada gitu loh. Bisa jadi, lanjut gitu ya Bu ya, meskipun dari swasta. Kalau sudut pandang saya, iya. Kalau sudut pandang saya, tetapi sekali lagi semuanya tergantung kebijakan leader, pimpinan di satuan pendidikan masing-masing. Kalau dalam sudut pandang saya akan melakukan hal yang sama. Dia udah dilempar, ada surat perpanjangannya, kita masukkan ke Dapodik, ke sistemnya per TMT-nya tahun berapa dari sekolah yang lama, kita upload. Kemudian kalau dari
kedua juga kita upload. Jadi kita bukan berbicara tentang data bodong ya, tapi benar-benar ada SK pertama dari sekolah pertama, ada SK kedua sekolah kedua, dan itu kan kalau Dapodik kan bisa dibaca. Iya, Maksudnya bisa ada riwayat ya Bu ya? Ya benar. Ya, harusnya sih kalau menurut Bu Salamah, menurut sudut pandang Bu Salamah bisa panjang gitu, dan Mbak Anu bisa masuk yang sekolah ini maupun sekolah ini bisa. Tapi sekali lagi dilihat lagi, ditanyakan ke dinas. Nanti mumpung ini belum ya, mumpung belum nanti Mbak siapa namanya ya? Nina. Ya? Mbak Nina nanti mungkin ke dinas, bilang aja ke dinas di bagian yang apa ya, biasanya cuma lupa sih. Kalau yang bagian ngurusi Dapodik itu apa ya? Yang nanti tanya aja, kemudian enggak operatornya tanya operatornya. Kalau ini tanya kemana gitu, nanti operator pasti punya info di dinas tuh menghubungi siapa. Terus bilang ke situ. Oh iya. Biasanya suruh ngupload SK-nya gitu. Setahu Bu Salamah gitu. Semoga sih terselesaikan. Sayang. Betul nggak? Iya Bu, masa kerjanya ya Bu ya, supaya tidak gitu. Sayang. Tapi biasanya tadi itu kadang-kadang ya tadilah kebijakan person by person itu dan memiliki pemahaman yang tidak sama. Jadi kadang bisa merugikan seseorang, bisa menguntungkan seseorang. Kalau Bu Salamah yang jadi KS-nya akan Bu Salamah tulis sesuai itu, tapi ada uploadannya. Jadi maksudnya yang pertama dia segini, yang kedua segini, jadi terbaca di Dapodik riwayatnya tuh ada, jejak digitalnya tuh ada. Iya, nanti dikomunikasikan aja. Ini sayang, eman. Iya Bu, sayang. Soalnya iya di Dapodik saya juga udah terdata ya Bu, dari negerinya ada, dari swastanya ada, dan dari sekarang juga udah masuk ada Bu. Cuman TMT-nya mungkin atau gimana ya Bu? Nah itu TMT-nya sayang, makanya jangan pindah-pindah. Iya Bu, nyari pengalaman tadinya. Soalnya kalau orang fresh graduate ya, guru-guru fresh graduate kadang tidak mempertimbangkan hal seperti ini ya. Jadi betul. Mungkin satu pengalaman, dua bisa jadi toxic kultur, bisa jadi mungkin betul nggak? Bisa jadi mungkin nggak betah, mungkin jika mengejar gaji maka dipikirkan benar-benar untuk memutuskan sebuah keputusan karena hubungannya dengan Dapodik, kecuali tidak ada hubungannya dengan Dapodik mungkin bebas ya, tapi kalau hubungannya dengan Dapodik ini agak susah gitu. Menurut Bu Salamah gitu sih. Jadi nanti coba diruntut aja, tanya ke operatornya. Terus tanya ke operatornya, kemudian saya harus gimana gitu. Nanti bisa jadi operatornya disuruh menanyakan ke dinas, atau Mbak Nina sendiri nanti dengan operatornya ke dinas, terus konsultasi ke dinas, dengan membawa SK-SK yang tadi itu gitu, SK-SK-nya. Menurut saya kalau dinasnya bijak, dan orangnya bijak dengan bahasa yang baik ya, kalau kita mau minta tolong ya bahasanya yang santun. Bapak mohon maaf, terima kasih sependek pengetahuan saya karena saya nggak tahu ini gimana, tapi jangan bilang kata Bu Salamah atau apa pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Ini kan gini. Jadi ibaratnya kita mau mengambil hati orang ya, kita rengkuh dulu hatinya, jangan Pak ini jangan nada tinggi. Saya mohon bantuannya Bapak. Saya mohon bantuannya ini gimana karena kan P3K gini dijelasin, terus tetap dengan bahasa yang merendah, dengan bahasa yang sopan, dengan minta tolong. Saya yakin orangnya akan terketuk pasti mau nolong kita. Tetapi kalau kita datang dengan terus ya agak maaf ya, agak bahasanya kurang bagus, nanti ini akan mempengaruhi, ngapain juga aku nolong dia. Tapi kalau kita benar-benar, Bapak mohon bantuannya gitu, ini ngerepeh, bahasa Jawanya itu ngerepeh, atau apa ya, bukan merayu ya, tapi kita ya ibaratnya, apa ya bahasanya ya, kalau bahasa Indonesianya yang tepat ya, benar-benar minta tolong ya Bu. Gitulah. Jadi bahasanya yang lembut, tapi juga jangan gini, pakai mata, Pak, ting gitu. Ya siap Bu. Iya gitu. Dari Bu Jadi Salamah ditanyain gitu. dulu ya Bu ya, mumpung ini ya belum ada. Iya mumpung belum pendaftarannya kan masih September gitu. Ya, siap. Kalau enggak sayang sekali kalau Bu Salamah bilang ini sayang, ini kesempatan sekali. Kesempatan sekali untuk siapa Mbak Nina tes P3K, karena kalau tadi Bu Salamah bilang kalau formasinya sudah dipenuhi semua tahun ini kan kasihan jadi honorer 15 tahun yang akan datang. Baru 15 tahun yang akan datang akan ada perekrutan lagi. Ini kesempatan yang sangat besar, terutama bagi fresh graduate, bagi yang baru Prajab juga gitu.
Karena bisa jadi kemarin yang prajab juga ada yang nggak lolos. Karena tadi sosial manajernya, sosial manajerial kulturnya sama wawancaranya nggak lulus. Tapi tekniknya tinggi, nilainya 100. Nggak lulus. Dan malu loh, kalau yang misalkan yang serdik, kan tetap mengerjakan ya. Jadi kompetensi teknisnya tetap dikerjakan. Tetapi dia mengerjakan nilainya pun berapapun, dia tetap memiliki nilai 500. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi saya menjawab yang pertanyaan sebelumnya tadi. Misalkan gini, kita punya serdik. Kita mau mengerjakan salah dan benar nilainya berapapun, tetapi tetap dinilai 500. Nah yang lucu kan gini, misalnya udah serdik, nilainya 500 ya, kita mengerjakan nilainya hanya 100. Kan mempermalukan diri kita sendiri. Maka orang yang punya serdik, justru harus belajar paling keras, karena menunjukkan nilai 500 itu benar-benar seperti nilai 500. Tapi kalau nilainya kita tes, ternyata nilainya 50, kan ada kemarin, nilainya 50, 70, padahal dinilai oleh sistem 500. Karena apa? Karena apa? Serdiknya itu dinilai 100%. Ada kemarin kayak gitu. Akhirnya gini, katanya udah serdik. Nah, jadi ini meruntuhkan marwah orang itu. Ini juga penting sekali. Sederhana, tetapi menurut Bu Salamah penting gitu. Itu dari Bu Salamah seperti itu. Hey, any question? Ada pertanyaan lagi? Sepertinya close for ini last question ya Mbak Dina ya. Ya, betul Bu Salamah. Silakan Bu untuk closing. Close statement. Terima kasih semua Bapak Ibu guru yang berbahagia. Tetaplah jadi guru yang berbahagia. Ingat, Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah Bapak Ibu yang peduli dengan nasib Bapak Ibu di masa depan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan peduli dengan nasib Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu sendiri. Maka rubah mindset, rubah strategi, atur strategi, Anda harus lulus. Dan Anda harus mengenakan lencana kuning di dada kiri Anda tahun 2024. Karena Anda layak mendapatkannya dan hak menjadi guru P3K adalah hak Anda. Selamat berjuang, selamat memperjuangkan diri Anda sendiri. Ingat, perjuangan tidak pernah usai ketika Anda memulai perjuangan itu dengan semangat. Selamat menjadi guru berbahagia dan selamat berjuang untuk pejuang P3K 2024. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye. Dadah semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Salamah untuk berbagi informasinya mengenai P3K pada malam hari ini di webinar kita. Oke, baik teman-teman, sampailah kita di sesi akhir ya. Mungkin untuk sebelum menutup, boleh diisi dulu link sertifikat webinarnya. Sertifikat ini gunanya apa? Ini hanya untuk sebagai tanda teman-teman sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Jadi boleh diisi, linknya akan di-share di kolom chat Zoom, dan juga nanti akan di-share di grup WhatsApp-nya. Dan kemudian untuk recordingnya nanti diusahakan akan bisa dibagikan ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah bersedia dan berkenan mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam webinar ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf dan juga berterima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat.